Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari analisa sistem penggajian karyawan pada CV iStup Jalingkut, Kota Tegal. Disusun oleh yang pertama ada Eka Fatmasari dengan NIM 1121011, yang kedua ada Valina Nur Azwan Zahra dengan NIM 112108086, yang ketiga ada Amelia Ramadhani Fauzia dengan NIM 112100356. Di sini ada latar belakang dari CV iStup Jalingkut Kota Tegal. CV iStup Jalingkut Kota Tegal itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minuman, yaitu iStup atau Ice Crystal yang bertempat di Kota Tegal. Nah, di dalam perusahaan itu juga terdapat aktivitas akhir periode akuntansi bulanan, yaitu melakukan proses penggajian kepada karyawan berupa penggajian pada pembuatan laporan gaji sebagai pertanggungjawaban kepada pemilik CV iStup Jalingkut Kota Tegal. Nah, dalam proses pencatatan dan perhitungan gaji yang diterapkan oleh perusahaan itu masih bersifat manual. Nah, manual di sini itu masih menggunakan metode pencatatan di buku. Oleh karena itu, dalam proses pengolahan datanya cukup lama sehingga memakan waktu yang cukup panjang. Nah, selain itu juga data yang diproses itu belum tentu akurat. Untuk menangani penggajian karyawan yang dibutuhkan suatu proses pengolahan data yang cepat dan akurat untuk hasil yang baik, itu penulis akan mengambil judul yaitu Analisa Sistem Penggajian Karyawan pada CV iStup Jalingkut Kota Tegal. Nah, di sini ada ruang lingkupnya. Untuk membahas terkait sistem penggajian pada CV iStup Jalingkut Kota Tegal, itu dimulai dari perekapan absensi, rekap gaji, pembayaran gaji, dan laporan gaji. Selanjutnya di sini ada konsep sistem, dasar sistemnya. Nah, di sini gaji itu merupakan balasan jasa yang berbentuk uang yang diterima oleh karyawan atas jasa yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi akuntansi dalam pencatatan akuntansi. Sistem penggajian karyawan, CV iStup Jalingkut Kota Tegal. Nah, di sini konsep dasar sistem penggajian pada CV iStup Jalingkut Kota Tegal itu masih manual dengan membuat rekap absensi, rekap gaji, slip gaji, dan laporan gaji yang masing-masing dilakukan oleh staf administrasi dan staf keuangan. Kemudian laporan yang sudah jadi diberikan kepada pemilik CV iStup Jalingkut Kota Tegal. Nah, selanjutnya di sini ada proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama itu ada rekap absensi. Dalam kartu absensi yang telah diisi oleh karyawan itu diberikan kepada staf administrasi dan kemudian staf administrasi akan menghitung absensi. Dalam nantinya itu direkap sebagai rekap absensi bulanan yang akan disimpan dalam arsip rekap absensi. Selanjutnya yang kedua ada rekap gaji. Nah, setelah absensi direkap oleh staf administrasi, kemudian staf administrasi akan menyerahkan rekap absensi bulanan itu kepada staf keuangan. Nah, langkah selanjutnya itu staf keuangan akan menghitung gaji dan membuat data gaji yang data-datanya itu akan diambil dari rekap absensi per bulan, data karyawan, data tunjangan jabatan dengan dokumen keluarannya itu berupa rekap gaji. Nah, selanjutnya di sini ada pembayaran gaji. Staf keuangan akan membuat data slip gaji yang berdasarkan rekap gaji yang diberikan kepada karyawan sebagai bukti penerimaan gaji dan disimpan menjadi arsip slip gaji. Nah, selanjutnya di sini ada laporan gaji. Staf keuangan akan membuat laporan gaji karyawan yang datanya itu diambil dari rekap gaji dan nantinya laporan tersebut akan diserahkan kepada pemilik iStup Jalingkut Kota Tegal. Nah, di sini ditampilkan sistem berjalan yaitu activity diagram. Nah, activity diagram ini itu menggambarkan tentang workflow atau aliran kerja atau sebuah aktivitas dari sebuah sistem untuk proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Nah, di sini ada karyawan, dimulai dari karyawan itu mengisi kartu absensi, lalu akan menyerahkan kartu absensi yang kemudian akan diserahkan ke staf admin dan staf admin akan menerima kartu absensinya. Yang selanjutnya itu akan dihitung absensinya.
Lalu akan dibuatlah sebuah rekap absensi per bulanan. Kemudian akan menyerahkan hasil tadi, rekap absensi per bulanan, kepada staf keuangan. Nah, staf keuangan itu akan menerima rekap absensi yang tadi per bulanan tadi, lalu selanjutnya akan dihitung sebuah gajinya. Nah, selanjutnya itu akan dibuat sebuah data gaji, lalu ada langkahnya itu membuat slip gaji, yang kemudian di sini akan menyerahkan slip gaji kepada karyawan, lalu karyawan akan menerima slip gaji, kemudian selesai. Nah, selanjutnya di sini ada mengarsipkan slip gaji. Staf keuangan itu mengarsipkan slip gaji yang kemudian akan membuat laporan gaji dan selanjutnya akan menyerahkan laporan gaji itu kepada pemilik. Lalu pemilik akan menerima slip laporan gaji, kemudian selesai. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan, spesifikasi bentuk dokumen masukan, yaitu ada kartu absensi, nama dokumennya, kartu absensi, fungsinya sebagai bukti kehadiran karyawan, sumbernya karyawan, tujuannya staf admin, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap bulan, bentuk lampirannya, lampiran A1. Ada data karyawan, nama dokumennya data karyawan, fungsinya sebagai data untuk mengetahui jumlah karyawan, sumbernya staf keuangan, tujuannya staf keuangan, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap bulan saat penggajian, bentuk lampirannya lampiran A2. Selanjutnya ada data tunjangan, nama dokumennya data tunjangan, fungsinya sebagai data untuk mengetahui total tunjangan yang diterima, sumbernya staf keuangan, tujuannya staf keuangan, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap bulan, bentuk lampirannya lampiran A3. Selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran, ada rekap absen, nama dokumennya rekap absen, fungsinya sebagai laporan mengenai jumlah kehadiran seluruh karyawan, sumbernya staf admin, tujuannya staf keuangan, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap bulan, bentuk lampirannya lampiran B1. Selanjutnya ada rekap gaji, nama dokumennya rekap gaji, fungsinya sebagai laporan mengenai jumlah gaji karyawan, sumbernya staf keuangan, tujuannya staf keuangan, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap bulan, bentuk lampirannya lampiran B2. Selanjutnya ada slip gaji, nama dokumennya slip gaji, fungsinya sebagai data bukti gaji karyawan, sumbernya staf keuangan, tujuannya kertas, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap akhir bulan, bentuk lampirannya lampiran B3. Selanjutnya ada laporan gaji, nama dokumennya laporan gaji, fungsinya sebagai bukti jumlah gaji yang diterima karyawan, sumbernya staf keuangan, tujuannya pemilik, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap akhir bulan, bentuk lampirannya lampiran B4. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penggajian pada CV Aisdub Celingkut Kota Tegal ditemukan masalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kecurangan dan ketidakjujuran karyawan dikarenakan absensinya masih menggunakan media kertas. 2. Adanya file dan dokumen yang hilang, rusak, sobek, dan basah. 3. Ada sering terjadinya keterlambatan penerimaan gaji karyawan yang disebabkan oleh lamanya proses perangkapan data. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah dari permasalahan pokok di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, diadakannya sistem absensi fingerprint atau sidik jari. Dengan adanya absensi sidik jari dapat menghemat banyak waktu dan mencegah perbaikan kecurangan. Yang kedua, dengan sistem terkomputerisasi yang menyimpan datanya sudah menggunakan database. Yang ketiga, diadakannya sistem informasi gaji supaya perhitungannya tidak manual. Selanjutnya ada kesimpulan. Setelah penulis menyelesaikan buku ini, maka penulis berharap buku ini berguna bagi semua pihak, khususnya bagi karyawan di CV Aisdub Celingkut Kota Tegal, dalam meningkatkan kualitas kerja dan dengan adanya pemecahan masalah yang sudah diusulkan. Usulan yang diberikan adalah dengan menggunakan fingerprint atau sidik jari untuk proses absensi masuk serta proses pencatatan gaji bisa menggunakan media yang sudah terkomputerisasi sehingga mempermudahkan pencatatannya. Karena dengan metode pencatatan dari manual ke metode yang baru, yang canggih, diharapkan akan mempermudahkan proses pengolahan datanya. Selain dapat meminimalkan kesalahan input pada proses perhitungan absensi karyawan serta meningkatkan proses kinerja, juga dapat menghasilkan suatu laporan gaji yang akurat, sehingga menghasilkan informasi yang valid dan dipercaya kebenarannya.
Berikutnya ada saran untuk mencegah timbulnya masalah baru, maka dibutuhkan tim pengembang sistem yang dapat bekerja sama dan memiliki kedisiplinan kerja antar karyawan yang baik. Ini dibutuhkan untuk kelangsungan kerja sistem agar data yang diperoleh bebas dari kesalahan. Begitu juga dengan kerjasama antar karyawan, karena suatu bagian dengan bagian lainnya harus saling mendukung kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, diperlukan pengecekan data kembali pada periode tertentu untuk menjaga kemungkinan timbulnya kelemahan sistem. Serta pemanfaatan teknologi yang semakin maju, perlu diperlukan alat-alat canggih absensi seperti fingerprint dan penyimpanan data yang digital dan aman seperti halnya database yang diperlukan untuk mendukung adanya keberlangsungan suatu perusahaan supaya jauh lebih baik. Lampiran A1, absensi kehadiran. Untuk bulan September sampai Oktober 2022, yang pertama ada untuk shift pagi, Eka Fatmasari sebagai staf admin 1 pada tanggal 13 September tidak hadir dikarenakan izin, 27 September tidak hadir dikarenakan izin, dan 18 Oktober tidak hadir dikarenakan izin. Yang kedua ada untuk shift malam, Mutia Salsabila sebagai staf admin 2 pada tanggal 19 September tidak hadir dikarenakan sakit, 23 Oktober tidak hadir juga dikarenakan izin. Lampiran A2, data karyawan. Yang pertama ada Eka Fatmasari, NIP-nya 2001121021011, pendidikannya D3, jenis kelamin perempuan, alamatnya di Brebes, nomor HP 081909998765, jabatannya staf admin 1. Yang kedua ada Mutia Salsabila dengan NIP 2001121021036, pendidikannya S1, jenis kelamin perempuan, alamatnya di Tegal, nomor HP 085748181973, jabatannya staf admin 2. Yang ketiga ada Sinta Lestari, NIP-nya 20011210254, pendidikannya S1, jenis kelamin perempuan, alamatnya di Slawi, nomor HP 087820916117, jabatannya staf keuangan. Yang keempat ada Fani Maulidina dengan NIP 20011210478, pendidikannya SMA, jenis kelamin perempuan, alamatnya di Slawi, nomor HP 087715669291, jabatannya SPG. Yang kelima ada Ridwan Putra, NIP-nya 2001121209001, pendidikannya SMA, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Brebes, nomor HP 085207813667, jabatannya sales. Yang keenam ada Zidan Musakti dengan NIP 001121112110, pendidikannya D3, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya di Tegal, nomor HP 0858842491, jabatannya sales. Yang selanjutnya ada lampiran A3 untuk data tunjangan. Yang pertama ada tunjangan jabatan, kodenya K1, besarannya Rp100.000. Yang kedua ada cuti tahunan dengan kode K2, besarannya Rp70.000. Yang ketiga ada tunjangan transportasi, kodenya K3, besarannya Rp200.000. Yang terakhir ada tunjangan makan dengan kode K4, besarannya Rp150.000. Lampiran B1, data rekap absen. Untuk bulan September sampai Oktober 2022, pada tanggal 8 Oktober dinyatakan libur karyawan, pada tanggal 1 sampai 11 September off. Yang pertama ada Eka Fatmasari sebagai staf admin 1, pada tanggal 13 September izin, 27 September izin, dan 18 Oktober izin. Jumlah masuk pada bulan September 17 dan Oktober 30. Yang kedua ada Mutia Salsabila sebagai staf admin 2. Pada tanggal 19 September sakit, 23 Oktober izin, jumlah masuk pada bulan September 18 dan Oktober 30. Yang ketiga ada Sinta Lestari sebagai staf keuangan. Pada tanggal 24 September sakit, 10 Oktober izin. Jumlah masuk pada bulan September 18 dan Oktober 30. Yang keempat ada Fani Maulidina sebagai SPG pada tanggal 26 Oktober sakit. Jumlah masuk pada bulan September 19 dan Oktober 30. Yang keempat ada Ridwan Putra sebagai sales pada tanggal 3 Oktober sakit dan 13 Oktober izin. Jumlah masuk pada bulan September 19 dan Oktober 29. Yang terakhir ada Zidan Musaki sebagai sales pada tanggal 16 September izin, 17 Oktober sakit. Jumlah masuk pada bulan September 18 dan Oktober 30. Lampiran B2, data rekap gaji. Yang pertama ada untuk Eka Fatmasari sebagai staf admin,
Pada bulan September total gajinya Rp3.050.000 dan Oktober Rp3.150.000. Yang kedua ada Mutia Salsabila sebagai staf admin 2. Pada bulan September Rp3.250.000 dan Oktober Rp3.150.000. Yang ketiga ada Sinta Lestari sebagai staf keuangan pada bulan September Rp3.250.000 dan Oktober Rp3.150.000. Yang keempat ada Fani Maulidina sebagai SPG pada bulan September Rp1.450.000 dan Oktober Rp1.450.000. Yang kelima ada Ridwan Putra sebagai sales pada bulan September Rp3.950.000 dan Oktober Rp3.835.000. Yang keenam ada Zidan Musaki sebagai sales pada bulan September Rp3.835.000 dan Oktober Rp3.950.000. Data ini diterima oleh Agung Saputra sebagai pemilik. Selanjutnya ada lampiran B3, slip gaji. Untuk bulan September, ada Eka Fatmasari sebagai staf admin 1, gaji pokok Rp3 juta, tunjangan jabatan Rp100.000, tunjangan transportasi tidak ada, tunjangan makan Rp150.000, total pemasukan Rp3.250.000, denda absen izin 2 kali Rp200.000, jadi total penerimaan gaji yang diterima adalah Rp3.050.000 yang diterima oleh Eka Fatmasari. Yang kedua ada untuk Fani Maulidina untuk bulan Oktober, jabatannya SPG, gaji pokok Rp1 juta, tunjangan jabatan Rp100.000, tunjangan transportasi Rp200.000, tunjangan makan Rp150.000, total pemasukan Rp1.450.000. Denda absen sakit 1 kali, jadi tidak ada dendanya. Total penerimaan Rp1.450.000. Lampiran B4, laporan gaji. Yang pertama ada untuk Eka Fatmasari sebagai staf admin 1, jumlah tidak absen pada bulan September 2 dan Oktober 1. Gaji pokok Rp3 juta, tunjangan jabatan Rp100.000, tunjangan makan Rp150.000. Denda absen untuk bulan September Rp200.000 dan Oktober Rp100.000. Total gaji September Rp3.050.000 dan Oktober Rp3.150.000. Yang kedua ada untuk Mutia Salsabila sebagai staf admin 2, jumlah tidak absen September 1, Oktober juga 1, gaji pokok Rp3 juta, tunjangan jabatan Rp100.000, tunjangan makan Rp150.000, denda absen bulan September tidak ada, Oktober Rp100.000. Total gaji September Rp3.250.000 dan Oktober Rp3.150.000. Yang ketiga ada untuk Sinta Lestari sebagai staf keuangan, jumlah tidak absen pada bulan September 1 dan Oktober 1. Gaji pokok Rp3 juta, tunjangan jabatan Rp100.000, tunjangan makan Rp150.000. Denda absen pada bulan September tidak ada dan Oktober Rp100.000. Total gaji pada bulan September Rp3.250.000 dan Oktober Rp3.150.000. Yang keempat ada Fani Maulidina sebagai SPG, jumlah tidak absen pada bulan September 0 dan Oktober 1. Gaji pokok Rp1 juta, tunjangan jabatan Rp100.000, tunjangan transportasi Rp200.000, tunjangan makan Rp150.000. Denda absen untuk bulan September tidak ada dan Oktober tidak ada. Pada bulan September total gajinya Rp1.450.000, pada bulan Oktober Rp1.450.000. Yang kelima ada Ridwan Putra sebagai sales, jumlah tidak absen pada bulan September 0, Oktober 2. Gaji pokok Rp3.500.000, tunjangan makan Rp100.000, tunjangan transportasi Rp200.000, tunjangan makan Rp150.000. Denda absen pada bulan September tidak ada dan Oktober Rp115.000. Total gajinya untuk bulan September Rp3.950.000 dan Oktober Rp3.835.000. Yang terakhir ada Zidan Musaki sebagai sales, jumlah tidak absen pada bulan September 1 dan Oktober 1. Gaji pokok Rp3.500.000, tunjangan jabatannya Rp100.000, tunjangan transportasi Rp200.000 dan tunjangan makan Rp150.000.
Rp100.000 denda absen pada bulan September, Rp115.000 dan Oktober tidak ada. Total gaji pada bulan September Rp3.835.000 dan Oktober Rp3.950.000. Penanggung jawabnya Staf Keuangan Mutia Salsabila. Terima kasih kepada Rektorat Universitas Binarsara Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKom MMMPD IPU, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Angga Ardiansa, Eskom MKom, Dosen Pengampu, Bapak Warjiono MKom. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.